Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwah fillah, keluarga besar Rumah Sakit Queen Latifah yang dirahmati Allah. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kesehatan dalam situasi pandemi COVID ini, serta kesempatan untuk beribadah hingga hari ke-25 bulan Ramadan ini. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau, dan semoga kita bisa bergabung dalam barisan beliau pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwah fillah yang dirahmati Allah, dalam menjalani kehidupan sehari-hari, tentu kita bersemangat untuk mencapai target atau cita-cita kita, baik dalam beribadah, mencari nafkah, atau menuntut ilmu. Namun, ada kalanya rasa malas menghampiri kita. Rasa malas ini ada yang sekedar fitrah kita sebagai manusia, namun ada yang termasuk penyakit. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, seorang sahabat berkata bahwa para sahabat membicarakan bekas budak milik Bani Abdul Muttalib. Bekas budak ini berkata bahwa ia biasa sholat malam tanpa tidur dan biasa berpuasa setiap hari tanpa ada waktu luang untuk tidak puasa. Lalu Nabi SAW bersabda, "Akan tetapi aku tidur dan aku sholat malam. Aku pun puasa, namun ada waktu bagiku untuk tidak berpuasa. Siapa yang mencontohiku, maka ia termasuk golonganku. Siapa yang benci terhadap ajaranku, maka ia bukan termasuk golonganku." Setiap amal itu ada masa semangat dan ada masa malasnya. Siapa yang rasa malasnya malah menjerumuskan pada bid'ah, maka ia sungguh telah sesat. Namun siapa yang rasa malasnya masih atas ajaran Rasul, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dalam hadis tersebut, Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk tidak berlebihan dalam beribadah dan tetap memenuhi fitrah kita sebagai manusia seperti kebutuhan untuk beristirahat. Hal ini juga berlaku dalam mencari nafkah dan menuntut ilmu. Dengan tidak berlebihan, maka akan terjaga semangat kita dalam mencari dunia dan akhirat secara seimbang. Ikhwah fillah yang dirahmati Allah, ada sifat malas yang berbahaya, yaitu sifat malas yang terdorong dari hawa nafsu dan lemahnya iman. Karena ini akan menjerumuskan kita pada kerugian dan kecelakaan. Di antaranya adalah malas beribadah, seperti sholat, membaca Al-Quran, puasa, dan sebagainya. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Shadaqallahul azim. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ma'un, "Celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu mereka yang lalai dalam sholatnya." Malas untuk sholat pada awal waktu dengan sengaja menunda sholat yang bukan karena uzur syar'i akan berakibat celaka di akhirat kelak. Karena
Salat adalah tiang agama dan merupakan amalan yang pertama kali dihisab. Bila salatnya baik, maka baik pula seluruh amalannya. Dan bila salatnya buruk, maka rusak pula amalan yang lain. Dan kita akan menjadi orang yang celaka. Contoh yang kedua, malas membaca Al-Quran. Kita ketahui Al-Quran adalah pedoman hidup, petunjuk dari Allah agar kita meraih kemenangan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Setiap huruf yang kita baca pun ada nilai pahalanya. Al-Quran pun bisa memberi syafaat bagi pembacanya. Seperti sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, Iqra'ul Qur'an fa'innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi orang-orang yang membacanya. Subhanallah. Sangat disayangkan bagi orang yang malas membaca Al-Quran, dan di hari kiamat kelak tidak ada pertolongan darinya, sehingga ia termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian malas dalam melakukan ketaatan-ketaatan bisa jadi merupakan tanda kemunafikan. Seperti sabda Rasulullah SAW, salat yang paling berat untuk orang munafik adalah salat Isya dan salat Fajar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Terasa berat ini alias malas karena iman yang lemah. Dan kita tahu dalam kajian sebelumnya bahwa ancaman Allah bagi orang munafik adalah dasar neraka. Na'udzubillah min dzalik. Lalu bagaimana dengan malas dalam urusan dunia? Seseorang yang malas bekerja dalam rangka mencari nafkah, padahal bukan karena tidak mampu, maka dia akan menjatuhkan martabatnya sendiri dan berpotensi menelantarkan orang-orang yang berada dalam tanggungannya. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Aku melihat seorang pemuda, ia membuatku kagum. Lalu aku bertanya kepada orang-orang mengenai pekerjaannya. Mereka mengatakan bahwa ia tidak bekerja. Seketika itu pemuda tersebut jatuh martabatnya di mataku." Bagi jombloan, tentu calon mertuanya tidak akan mengizinkan anaknya menikah dengan seorang pengangguran akibat malas bekerja. Seorang direktur tentu tidak ingin mempekerjakan seorang yang malas untuk bekerja di perusahaannya. Para netizen akan mencibir perilaku malas dari seorang pekerja layanan publik. Martabatnya akan hancur akibat perilaku malas tersebut. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, seseorang itu sudah cukup dikatakan sebagai pendosa jika ia menelantarkan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Seorang suami yang malas mencari nafkah akan menelantarkan anak istrinya. Seorang anak yang malas akan menjadi beban bagi orang tuanya. Mereka yang menelantarkan tanggungannya akan dikatakan sebagai pendosa, dan sungguh kecelakaan bagi seorang pendosa pada yaumil hisab kelak. Ikhwah fillah yang dirahmati Allah, demikian sedikit pengingat bagi diri saya sendiri dan ikhwah sekalian, bahwa akibat sifat malas akan merugikan dan mencelakakan kita sendiri. Semoga kita terhindar dari sifat malas ini, dan di sisa 5 hari terakhir bulan Ramadan ini, kita tetap bersemangat beribadah, qiyamul lail mengejar Lailatul Qadar, dan memohon ampunan dari Allah. Karena tidak ada yang menjamin tahun depan kita akan berjumpa lagi dengan bulan Ramadan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.